Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Renaldio Safatindaon, Prodi Teknik Sipil NPM 2203 149. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar Rekayasa Transportasi dengan judul Perencanaan Transportasi Berkelanjutan, yaitu pengaruh infrastruktur transportasi berkelanjutan terhadap mobilitas dan lingkungan. Pendahuluan. Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan faktor penting yang dalam pertumbuhan sosial ekonomi dan kesejahteraan lingkungan di berbagai wilayah dan komunitas di seluruh dunia. Pembangunan transportasi ini mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga bertanggung jawab atas masalah polusi yang serius. Pembangunan infrastruktur transportasi memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar ekonomi nasional, terutama yang terdiri dari jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Lalu, pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam pertumbuhan sosial ekonomi dan kesejahteraan lingkungan di berbagai wilayah dan masyarakat di seluruh dunia, termasuk wilayah Indonesia. Hasil penelusuran beberapa studi yang menganalisis dampak infrastruktur transportasi terhadap transportasi berkelanjutan dan pembangunan daerah di Indonesia. Contohnya itu ada studi yang dilakukan di daerah Medan, Sumatera Utara, Indonesia, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan memiliki pengaruh positif terhadap transportasi berkelanjutan dan pembangunan daerah. Studi lain juga dilakukan di salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Makassar, menemukan bahwa perubahan tata guna lahan, kegiatan sosial ekonomi, mobilitas penduduk, dan sistem transportasi berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan di daerah pinggiran kota. Lalu, tinjauan literatur. 1. Pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan adalah konsep multi-aset yang melibatkan desain, konstruksi, dan pemeliharaan transportasi dengan penekanan pada meminimalkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merugikan. Konsep ini mencakup berbagai strategi dan praktik termasuk perluasan transportasi umum, pengembangan jaringan transportasi tidak bermotor, dan integrasi teknologi ramah lingkungan dalam sistem transportasi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep transportasi berkelanjutan telah menjadi terkenal karena potensinya dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan perluasan kota. Transportasi berkelanjutan juga bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, dan mendorong pelestarian lingkungan. Lalu berbagai pilihan telah menunjukkan manfaat dari infrastruktur ini. Contohnya itu adalah peningkatan kualitas udara dan peningkatan aksesibilitas. Lalu kedua, transportasi berkelanjutan di Indonesia. Sistem bus rapid test di Indonesia ini telah diimplementasikan sejak dengan penerimaan konsumen yang baik, yaitu tahun 2004. Lalu, di mana pengenalan sistem BRT ini ada di Transjakarta di Indonesia pada tahun 2004. Dijelaskan, dan proyek-proyek bus-bus lainnya di kota-kota lain di Indonesia juga mengadopsi beberapa elemen dari model BRT yang juga disebutkan. Penelitian di Indonesia telah menyoroti dampak positif dari sistem BRT terhadap kemacetan lalu lintas dan kualitas udara di daerah perkotaan. Tiga, transportasi dan lingkungan. Investasi dalam transportasi berkelanjutan ini dapat mengurangi emisi kendaraan dan meningkatkan kualitas udara. Tetap efektivitas strategi ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi lokal, kepadatan penduduk, dan ketersediaan pilihan transportasi alternatif.
Infrastruktur transportasi berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan transportasi terhadap lingkungan melalui langkah-langkah seperti promosi kendaraan listrik dan hibrida, lalu penggunaan bahan bakar yang bersih, perluasan sistem transportasi umum, bahan bakar nabati, dan mekanisme pengambilan nilai lahan dan penggunaan kendaraan listrik dalam logistik dan transportasi adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan kendaraan berkelanjutan. Lalu transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan adalah untuk meningkatkan mobilitas dengan mengurangi kemacetan lalu lintas, menyediakan alternatif yang efisien bagi kendaraan pribadi, dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua anggota masyarakat. Metode penelitian pertama itu adalah pengumpulan data kuantitatif. Data lalu lintas dan statistik transportasi yang ada diperoleh dari lembaga pemerintahan dan otoritas transportasi yang relevan. Sumber data ini mencakup informasi mengenai volume lalu lintas, kemacetan, dan waktu tempuh pada sebelum dan sesudah penerapan infrastruktur transportasi berkelanjutan. Lalu data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan utama di bidang transportasi dan penelitian lingkungan. Wawancara ini mencakup pejabat pemerintah, perencanaan transportasi, ahli lingkungan, dan perwakilan masyarakat. Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan proses pengambilan keputusan mereka terkait dengan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Lalu pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ini acak bertingkat digunakan untuk memilih responden untuk survei secara didasarkan pada demografi, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi yang ada. Lalu analisis data. Data survei dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik atau SPSS, menghasilkan statistik deskriptif termasuk frekuensi dan presentase. Baru badan utama, pengaruh terhadap mobilitas. Hasil survei memberikan bahwa wawasan kuantitatif mengenai dampak infrastruktur ini menanggapi pertanyaan mengenai perubahan pola perjalanan karena infrastruktur transportasi berkelanjutan. 72% responden survei melaporkan adanya peningkatan perjalanan yang dilakukan untuk bekerja dan reaksi. Sekitar 68% responden melaporkan berkurangnya ketergantungan pada kendaraan pribadi, sementara 58% melaporkan peningkatan penggunaan transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki. Analisis data lalu lintas. Data lalu lintas menunjukkan penurunan yang signifikan di wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur transportasi berkelanjutan. Di lokasi tertentu, terjadi penurunan volume lalu lintas sebesar 20%, berkurangnya kemacetan, dan 30% lebih singkat dalam waktu perjalanan. Lalu dampak lingkungan. Data menunjukkan penurunan yang mencolok pada konsentrasi partikulat halus PM2.5 dan partikulat kasar PM10. Di daerah dengan infrastruktur berkelanjutan, tingkat PM2,5 menurunkan sebesar 25% dan tingkat PM10 berkurang sebesar 20%. Lalu perspektif pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan utama memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh infrastruktur transportasi berkelanjutan terhadap mobilitas dan lingkungan. Pejabat pemerintah menyatakan dukungan yang kuat terhadap dampak positif dan manajemen lalu lintas dan mobilitas. Mereka menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam proyek-proyek transportasi. Pembahasan. Temuan survei dan data lalu lintas menunjukkan adanya dampak positif terhadap mobilitas, perubahan pola perjalanan, pergeseran pilihan moda, dan berkurangnya kemacetan mendukung peran infrastruktur transportasi berkelanjutan dalam meningkatkan mobilitas, berkurangnya waktu perjalanan, terutama di daerah yang memiliki transportasi umum yang baik. Lalu, kesimpulannya adalah analisa data kualitas udara menegaskan bahwa infrastruktur transportasi berkelanjutan
mengarah pada pengurangan polutan udara yang signifikan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa potensi infrastruktur tersebut untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada yang kurang dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.